Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 480. Tampaknya menemukan Yuki dan Zeke tidak akan semudah itu. Bolehkah kami keluar dari tempat ini sekarang? Dev bertanya pada pria bertopeng. Tentu saja, silakan luangkan waktu. Pria bertopeng itu sangat sopan. Tidak baik bersikap kasar. Meskipun wilayah Dev tidak tinggi, ia memiliki aura 3 ras. Jelas ada orang kuat di belakangnya. Dia mengenal banyak iblis besar, tapi pria bertopeng itu tidak tahu benar atau tidak. Dan ada Methu, yang memiliki tubuh abadi dan berbicara kasar. Jika dia benar-benar membuatnya marah, maka dia akan mendapat masalah besar. Jika kami meninggalkan tempat ini, apakah kami akan berada di wilayah ras iblismu? Jika demikian, bukankah orang akan mengincar kami? Methu bertanya. Meninggalkan tempat ini tidak berarti di wilayah ras iblis. Aku akan mengirimmu kembali ke jalan surga. Mengenai kemana kamu bisa dipindahkan, aku tidak tahu. Pria bertopeng itu berbicara jujur. Baiklah, kirim kami pergi. Methu mengangguk. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya lalu melambaikannya ke depan. Wus. Cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Dev dan yang lainnya, persis seperti cahaya putih di tangga surgawi. Melihat cahaya putih, Dev dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka dicegat saat dalam perjalanan menuju pencerahan dan langsung dilemparkan ke dalam sangkar. Tampaknya bukanlah hal yang baik bagi para biksu di alam kultivasi yang rendah untuk bermimpi dituntun ke alam surgawi melalui jalan surga. Kalau bicara soal tingkat kultivasi, lebih baik jangan ambil jalan pintas. Setelah Dev dan 2 orang lainnya berjalan ke dalam cahaya putih, mereka tiba-tiba merasa penglihatan mereka kabur, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mereka. Kali ini, Dev sepenuhnya tersadar, jadi dia bisa melihat dengan jelas bintang-bintang lewat. Pada saat ini, dia seolah berada di galaksi alam semesta. Hebat! Apakah ini yang dirasakan saat menjadi penguasa alam semesta? Dev terkejut. Saat seseorang menjadi penguasa alam semesta, dia dapat menghancurkan dunia sesuka hati, atau bahkan memusnahkan sebagian alam semesta sesuka hati. Pasti itu perasaan yang luar biasa. Tepat ketika Dev masih tenggelam dalam alam semesta dan bintang-bintang, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan padang rumput luas muncul di depan Dev dan lainnya. Langitnya biru dan padang rumputnya hijau, dan tidak ada sapi atau domba. Jika ada sapi dan domba, Dev mungkin akan keliru mengira bahwa dia telah kembali ke padang rumput dunia sekuler. Tidak ada energi spiritual antara langit dan bumi di sini, dan digantikan oleh energi peri. Meskipun Dev hanya berada di alam transformasi alam abadi negeri peri tingkat pertama, teknik konsentrasi hatinya juga dapat memurnikan energi peri, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Tuan Hu, ketika kita berteleportasi ke sini tadi, apakah kau melihat galaksi di alam semesta? Dev bertanya. What? Galaksi alam semesta? Methu dan Rushkov keduanya tercengang. Lalu mereka menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak melihat apapun. Semuanya gelap. Apakah kau melihat alam semesta? Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit aneh. Tidak mungkin dia satu-satunya yang bisa melihat galaksi di alam semesta. Aku juga tidak melihatnya. Aku hanya bertanya. Dev tidak tahu cara menjelaskannya, jadi dia hanya berkata bahwa dia juga tidak melihatnya. Di mana tempat ini? Aku bertanya-tanya apakah ini wilayah ras manusia. Jika ini wilayah ras lain, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Rushkov berkata dengan khawatir. Tempat ini sangat indah, pastilah ini adalah tempat tinggal ras manusia. Lihatlah rumputnya, lihatlah langitnya. Selain itu, udara di sini segar dan harum seperti bunga. Benar-benar seperti surga di bumi. Dev sangat menyukai tempat ini. Jika kau suka, tinggallah di sini dan lihat apakah kau bisa bertemu dengan beberapa wanita cantik. Methu tertawa. Palalu. Oke. Lupakan saja, ayo kita pergi. Ayo kita cari seseorang untuk bertanya di mana tempat ini. Dev melompat dan terbang di udara.
Terbang di surga ini memang jauh lebih nyaman, dan konsumsi energinya pun sangat rendah. Wilayah-wilayah ini tidak dibagi berdasarkan ras. Sebaiknya kalian berhati-hati. Matt Hu terbang ke Dev dan berkata, Master Hu, kau salah. Kalian berdua yang seharusnya lebih berhati-hati. Apakah kau lupa bahwa aku memiliki aura 3 ras? Tidak peduli ras atau wilayah mana kita berada, akulah tuannya, hehehe. Dev tersenyum tipis. Ketika Matt Hu mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata, aku juga tidak takut. Aku memiliki jimat penyembunyian, jadi aku juga bisa berubah menjadi aura ras manapun yang aku inginkan. Ketika Rushkov mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, karena dia tidak punya apa-apa dan tidak punya cara untuk menyembunyikan auranya. Tuan Hu, jika ini bukan wilayah manusia, aku harap jika aku menghadapi bahaya, Tuan Hu dapat memberiku jimat penyembunyian. Rushkov berkata kepada Matt Hu dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Oke. Tentu saja boleh, tapi aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Kau harus memberiku benda itu sebagai gantinya. Kata Matt Hu. Apalagi yang kau inginkan? Aku sudah dikurung selama ratusan tahun, dan aku tidak punya apapun yang baik lagi. Ambil saja apapun yang kamu suka. Rushkov mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata. Matt Hu berkata tanpa melihatnya, siapa yang menginginkan barang rongsokanmu? Jika kau menginginkan jimat penyembunyian, berikan aku seorang wanita sebagai gantinya. What? Wanita? Rushkov tercengang. Ya, wanita. Matt Hu mengangguk. Rushkov memasang ekspresi getir di wajahnya, lalu berkata sambil tersenyum canggung. Tuan Hu, jangan bercanda lagi, aku tidak punya wanita. Kau menginginkan jimat penyembunyian, berikan aku seorang wanita sebagai gantinya. Tetapi jika Tuan Hu tidak keberatan, apakah menurutmu aku dapat melakukannya? Rushkov tiba-tiba menatap Matt Hu dengan mata genit, dan tidak lupa membelai rambutnya layaknya seorang wanita. Brengsek. Sialan, kau membuatku jijik. Matt Hu melemparkan jimat penyembunyian ke arah Rushkov dan berkata, menjauhlah dariku, hatiku tidak sanggup menerimanya. Matt Hu mempercepat lajunya dan menjauh dari Rushkov. Rushkov mengambil jimat penyembunyian itu dan menyimpannya sambil tersenyum. Hahaha. Untungnya, Tuan Hu tidak setuju. Kalau Anda setuju, aku yang akan menderita. Rushkov tertawa. Apakah kau kaum tulang lunak? Dev menatap Rushkov dengan jijik dan bertanya. Jika Rushkov benar-benar betean, Dev harus mengusirnya dan tidak akan membiarkan orang ini mengikutinya. Suatu hari saat Dev tidur, bukankah pantatnya akan menjadi korban? Oh. No. Jangan salah paham, Tuan Chen. Aku hanya bercanda dengan Tuan Hu. Lihatlah aku sangat maskulin. Bagaimana aku bisa menjadi kaum tulang lunak? Aku seorang pria di dunia wuksu dengan seorang istri dan anak-anak, tolong jangan salah paham. Rushkov buru-buru menjelaskan, dia benar-benar takut Dev akan meninggalkannya. Jika mereka meninggalkannya sendirian di tempat tak dikenal ini, tidak ada bedanya dengan mereka membiarkannya mati. Baguslah kalau begitu. Kata-katamu benar-benar membuat pantatku menegang waspada, kata Dev. Sementara Rushkov hanya bisa tertawa bodoh. Saat mereka berbincang-bincang, mereka bertiga telah terbang selama lebih dari 1 jam, tetapi mereka mendapati bahwa selama ini, mereka belum melihat seorang pun, bahkan seekor binatang pun. Tuan Hu, kita telah terbang ribuan mil, mengapa kita tidak dapat melihat apapun? Kita tidak akan terbang sampai akhir dan tidak akan ada apapun di sana, kan? Dev bertanya. Brengsek. Sial, di mana kita? Alam surgawi itu luas, apakah menurutmu itu sama dengan dunia sekuler? Ratusan neraka di dunia sekuler tidak cukup untuk memenuhi satu sudut alam surgawi ini. Matt Hu menjelaskan. Brengsek. Sial, ini terlalu besar. Dev terdiam. Kalau begitu, apakah kita akan terbang ke surga kedua? Di mana surga kedua? Palalu. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa mencapai surga kedua.
Faktanya, 36 surga itu semuanya berada di ruang yang sama, tetapi dimensi berbeda. Ini tidak seperti menaiki tangga ke surga, satu tingkat demi satu tingkat. Jika kau ingin memasuki surga kedua, kau harus mampu melintasi dimensi. Kau bahkan tidak dapat merasakan ruang surga pertama sekarang. Bagaimana kau bisa pergi ke surga kedua? Hahaha. Matthew tertawa. Bisakah orang-orang di surga kedua mencapai alam surgawi ini? Dev bertanya. Oh ya. Tentu saja bisa. Belum lagi surga kedua, bahkan para dewa suci tertinggi dari surga ke-36 pun bisa datang ke surga pertama. Hanya saja mereka tidak sudi untuk datang. Di mata mereka, kau bahkan bukan seekor semut. Lalu apa yang akan mereka lakukan di sini? Pikirkan tentang dirimu sendiri. Apakah kau akan pergi ke dunia semut untuk pamer? Apakah kau akan merasa senang jika kau membunuh puluhan semut dengan satu kaki? Dan kau berada di dunia semut, apa yang bisa kau dapatkan? Tidak ada yang kau dapatkan selain membuang-buang waktu. Kata Matthew. Itu benar. Tetapi jika orang-orang dari surga kedua juga dapat datang ke surga pertama tanpa batasan apapun, bukankah orang-orang dari surga pertama akan berada dalam bahaya besar? Dev sedikit bingung. Betapa berbahayanya jika di antara surga tidak ada batasan. Inilah surga. Kau bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Sekarang, makhluk surgawi dari surga ke-9 datang ke surga pertama. Dia bisa langsung membunuh semua orang di surga pertama. Aku ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, surga ketiga dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Emas. Namun, seiring berjalannya waktu, para pembudidaya akan muncul kembali di surga ketiga. Surga ketiga masih tetaplah surga ketiga. Setelah kejadian itu, Dewa Emas dihukum oleh jalan surga, dan tampaknya jiwa dan tubuhnya hancur. Surga memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika kau dapat dengan mudah menghancurkan dunia, kau tidak bisa melakukannya begitu saja. Matthew menjelaskan kepada Dev. Lagi pula, Dev hanya tahu sedikit tentang urusan surga. Dan Ruskov mendengarkan di samping dan juga melengkapi pengetahuannya tentang alam surgawi. Wus. Tepat ketika Dev dan yang lainnya asyik mengobrol. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang tajam meluncur ke arah mereka, meninggalkan jejak-jejak yang membelah kehampaan. Dev dan dua orang lainnya terkejut. Mereka diserang ketika mereka lengah. Untungnya, meskipun anak panah ini sangat tajam, kecepatannya tidak terlalu cepat. Setelah Dev dan dua lainnya menghindari anak panah itu, mereka segera melihat ke arah asal anak panah tajam itu. Pada saat yang sama, Dev, yang memegang pedang pembunuh naga, dan menebas dengan pedang. Tetapi ketika Dev mengayunkan pedangnya, ia mendapati kepala seorang anak muncul dari tempat di mana anak panah tajam itu baru saja melesat. Anak itu memiliki tanduk di kepalanya dan sepasang mata hitam besar diam-diam menatap Dev dan yang lainnya. Dev tertegun, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan energi pedang berubah arah, melewati anak itu, lalu meledakkan lubang yang dalam di tanah. Anak itu pun terkejut, lalu berteriak, "Kakak, ada manusia yang menyusup ke wilayah kita." Ketika Dev melihat ini, dia langsung menyadari bahwa ini bukanlah wilayah ras manusia, melainkan wilayah ras binatang. Jadi Dev melepaskan aura binatang dalam tubuhnya. Matthew dan Ruskov juga buru-buru mengenakan jimat penyembunyian di tubuh mereka. Bersamaan dengan teriakan anak itu, seorang gadis yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun datang berlari mendekat. Ketika dia melihat Dev dan dua orang lainnya, dia menampar anak itu dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu berlarian? Mereka bertiga jelas dari ras kita, tetapi kau malah mengatakan bahwa mereka berasal dari ras manusia?" "Aku?" Anak itu tampak sedih, tetapi ketika dia melihat ke arah Dev dan kedua orang lainnya, dia memang tidak mendeteksi aura manusia apapun. "Ketiga rekan Taois, aku benar-benar minta maaf. Adikku masih muda dan belum terbiasa membedakan aura. Aku benar-benar minta maaf." Gadis itu melangkah maju dan meminta maaf kepada Dev dan lainnya. "Tidak masalah, tapi jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Baru saja adikmu menyerang secara tiba-tiba. Kalau kami tidak menghindar tepat waktu, kami pasti akan terluka." Dev mengikuti gadis itu dan berkata. Mendengar hal itu,
Gadis itu menarik kuping anak itu dengan wajah dingin dan berkata, "Dasar anak ceroboh, kenapa kau tidak minta maaf? Kalau kau sampai menyakiti orang dari ras yang sama dan ada yang melaporkanmu ke penguasa kota, kita tidak akan bisa masuk ke kota ini." "Maaf, aku tidak bermaksud." Anak itu segera mengikuti Dev dan yang lainnya untuk meminta maaf. "Lupakan saja, dia masih anak-anak." Dev buru-buru membelai kepala anak itu. Dev tidak tahu kalau tingkatan anak ini lebih tinggi darinya. Begitu dia terlahir, dia berada di alam surgawi, dengan tubuh abadi. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang lahir di Roma, sementara sebagian lainnya berjuang sepanjang hidup namun tidak dapat mencapai Roma. Methu menatap anak yang bertanduk di dahinya, lalu melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk menyentuh tanduk di dahi anak itu, dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh menyenangkan, ini seperti ayam." Dev memelototi Methu, dan Methu langsung terdiam. Untungnya, dia tidak mengatakan kata berikutnya. Gadis itu menatap Dev dan dua orang lainnya lalu berkata dengan heran, "Kalian bertiga berasal dari alam bawah, dan kalian dibawa ke sini melalui jalan surga, kan?" Dev mengangguk. "Benar, bagaimana kau bisa mengetahuinya?" "Kau masih berada di alam transformasi abadi negeri peri. Tentu saja aku tahu bahwa kau dibawa ke sini dari alam bawah melalui jalan surga. Anak-anak yang lahir di alam surgawi kami semuanya memiliki tulang abadi dan merupakan makhluk abadi." Gadis itu mengikuti Dev dan berkata, "Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share." Dev terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum canggung. "Jangan berkecil hati. Aku tidak berusaha membuatmu patah semangat. Banyak pembudidaya di sini yang dituntun oleh jalan surga dari dunia bawah yang telah menjadi abadi melalui kultivasi, dan beberapa bahkan telah mencapai alam yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kalian bertiga beruntung bisa diteleportasi langsung ke wilayah ras binatang kami. Kalau kalian diteleportasi ke wilayah ras lain, kalian akan berada dalam bahaya. Ada kemungkinan kalian akan dikurung dan dijebloskan ke penjara. Di alam surgawi mungkin terlihat damai, tetapi jauh lebih berbahaya daripada dunia di luar sana." Gadis itu menghibur Dev. Dev tersenyum lalu bertanya, "Kami baru saja datang jauh-jauh ke sini dan berlari selama hampir 1 jam, tapi kenapa kami tidak melihat siapapun? Kami juga tidak melihat kota atau desa. Apakah jumlah orang di wilayah binatang ini terlalu sedikit?" Mendengarkan perkataan Dev, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wilayah seluas ratusan ribu mil ini adalah wilayah ras binatang, dan wilayah seluas puluhan ribu mil ini adalah wilayah kota bada kami. Seberapa jauh mana kau bisa terbang dalam 1 jam? Kau ingin bertemu orang?" "What? Ratusan ribu mil?" Dev terkejut. Satu wilayah ras luasnya ratusan ribu mil, jadi seberapa besar jadinya jika 3 wilayah itu dijumlahkan? Bahkan jika kau terbang sampai mati, kau mungkin tidak akan dapat mencapai perbatasan. Tempat ini begitu besar, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi kemanapun lagi seumur hidupmu, kan?" Dev bertanya dengan kaget. Gadis itu melanjutkan sambil tersenyum, "Hehe. Kenapa tidak? Jaraknya lebih dari 10.000 mil dari kota bada ke sini. Aku datang ke sini untuk bermain dengan saudaraku. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk sampai di sini?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh. Itu. Yah. Hanya beberapa tarikan napas saja?" Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, "What? Hanya beberapa tarikan napas?" Dev bertanya dengan kaget. "Kami semua bisa melompati ruang angkasa, jadi tidak perlu terbang ke sana kemari. Apakah kau tidak tahu cara melakukannya?" Setelah gadis itu selesai berbicara, dia dengan lembut membuat lingkaran di udara dengan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya memasuki lingkaran dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul lagi dalam sekejap. Dev melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, dan merasa mati rasa. Di dunia para dewa dan makhluk abadi, lompatan cincin ruang angkasa semacam itu telah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja di tempat seperti alam surgawi. Terlebih lagi, orang lain dapat menempuh ribuan mil dalam 1 langkah, tetapi Dev membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang. "Aku bahkan tidak tahu nama kalian, 2 bersaudara." Dev ingin mendekati gadis itu dan melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya.
Dia tidak akan pernah salah jika berteman dengan penduduk asli alam surgawi ini. Namaku Eliza Niu, dan saudara laki-lakiku Elijah Niu. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menatap Dev dan berkata, aku bahkan belum tahu nama kalian. Namaku Davechen, Yang ini Mathu, dan Yang ini Rushkov Shiyu. Bisakah kau mengantar kami ke kota Badak? Akan butuh waktu lama bagi kami untuk terbang ke sana sendiri. Dev berharap gadis itu dapat mengambil alih mereka. Jika mereka terbang sejauh itu, mereka akan kelelahan sampai mati. Oh ya. Tentu saja, ikutlah denganku. Eliza mengangguk. Kakak, aku masih ingin bermain sebentar. Akhirnya kita bisa keluar. Kalau kita kembali sekarang, orang tua kita pasti tidak akan mengizinkan kita keluar lagi. Elijah berkata dengan agak enggan. Bocah sial. Beraninya kau berkata begitu? Kalau ketiga rekan Taois ini bukan dari ras binatang, kau pasti dalam bahaya. Aku cukup mengajakmu melihat dunia luar di sini saja. Kalau kau tidak kembali, orang tua kita pasti akan memarahiku. Setelah Eliza selesai berbicara, dia membuat lingkaran dengan jari-jarinya dan menarik Elijah ke dalam. Melihat ini, Dev dan lainnya buru-buru mengikuti. Dev dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan kemudian mereka muncul ribuan mil jauhnya. Gadis itu terus mengukir sebuah lingkaran di udara dengan jari-jarinya, dan tubuh Dev dan yang lainnya melompat di udara lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Dev dan kawan-kawannya tiba di kaki sebuah gunung tinggi. Tidak ada lagi padang rumput hijau di sini, dan hamparan bebatuan besar terekspos di tanah. Lalu ia memandang ke kejauhan dan melihat sebuah kota besar berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Kota itu begitu besar, bahkan gerbang kotanya saja mungkin tingginya 100 kaki. Dibandingkan dengan kota matahari dan bulan di dunia surga dan manusia, kota Badak ini ratusan kali lebih besar. Terlebih lagi, di depan kota besar ini, ada parit yang lebarnya ratusan mil, dan ada air hitam mengalir di sungainya. Di puncak gerbang kota, ada patung badak besar dengan tanduk badak sepanjang ratusan meter. Sekadar melihat kota di depannya saja sudah cukup membuat seseorang takut setengah mati, apalagi masuk ke dalamnya. Walau jaraknya sangat jauh, aura mengerikan dari kota itu masih bisa dirasakan. Wajah Matthew dan Rushkov berubah sangat jelek saat ini. Itu karena mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan berpura-pura menjadi manusia binatang. Kalau ada orang kuat di kota Badak yang bisa mengetahui mereka, pasti akan merepotkan. Eliza menatap ekspresi ketakutan Matthew dan Rushkov dan berkata, jangan takut. Kita semua adalah manusia binatang yang ramah. Di kota ini, ada banyak pembudidaya seperti kalian, yang semuanya telah dituntun ke sini dengan berbagai cara. Di surga ini, hanya ada sedikit penduduk asli. Orang tuaku juga tidak dapat naik ke surga keempat, dan dituntun ke sini oleh jalan surga. Kemudian, aku berkultivasi hingga ke tingkat keabadian. Bersama, adikku dan aku, kami dapat mewarisi tulang keabadian milik orang tua kami. Eliza menghilangkan kekhawatiran Dev dan yang lainnya. Lagi pula, Dev dan yang lainnya baru saja dituntun oleh jalan surga ke suatu tempat yang tidak dikenal, dan alam kultivasi mereka juga tidak kuat, jadi mereka pasti gugup dan takut. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kami harus tidur di luar. Dev berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ikuti aku ke kota. Setelah Eliza selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah kota. Tak lama kemudian, cahaya putih melesat keluar dari kota dan menyinari Eliza. Saat cahaya putih berkedip 3 kali, sebuah penghalang besar perlahan menjauh di kehampaan di depan mata Dev dan yang lainnya. Jika bukan karena gerakan penghalang yang tidak biasa, Dev dan yang lainnya tidak akan dapat mengetahuinya. Kalau mereka bertiga terbang langsung ke sana, mereka pasti terbentur penghalang. Yah, ini adalah formasi pertahanan kota. Hanya ketika dibuka kita bisa masuk. Setelah Eliza selesai berbicara, dia terbang ke udara. Dev dan yang lainnya juga terbang ke kota. Matthew dan Rushkov sangat gugup saat ini, hanya Dev yang tampak baik-baik saja. Bagaimanapun, aura binatang buas pada Dev itu nyata. Di kedua sisi gerbang kota berdiri 2 tim penjaga dengan pelindung baja.
Setelah melihat Dev dan lainnya datang, semua pengawal berdiri dengan hikmat dan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Hal ini membuat Dev dan dua orang lainnya ketakutan, dan mereka mengira mereka akan diserang. Namun dia mendengar pengawal berteriak, "Selamat datang sang putri, sang pangeran." What? Putri? Pangeran? Dev dan lainnya tercengang, lalu menatap Eliza dan Elijah. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah putri dan pangeran dari kota Badak. Itu berarti orang tua mereka adalah penguasa kota Badak? Eliza dengan lembut membelai telapak tangannya, dan cahaya putih lembut menyelimuti para penjaga. "Terima kasih, Tuan Putri." Para penjaga tampak gembira dan bahagia, lalu segera membuka gerbang kota. Tepat setelah Eliza dan Elijah memasuki kota, Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang tetapi dihentikan oleh seorang penjaga. "Berhenti, apa yang kalian bertiga lakukan? Dari mana kalian berasal?" Penjaga itu memandang Dev dan dua lainnya dengan hati-hati dan bertanya. "Kami juga manusia binatang. Kami ingin pergi ke kota untuk bersenang-senang," jawab Dev. "Aku juga tahu jika kalian adalah manusia binatang, tapi kalian tidak bisa masuk tanpa izin." Penjaga itu menghentikan Dev dan yang lainnya dan berkata. Sebelum Dev sempat berbicara, Eliza, yang memasuki kota di depan, berbalik dan berkata, "Mereka adalah teman-temanku, biarkan mereka masuk." Mendengar ini, pengawal itu langsung minggir dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Tuan, aku tidak tahu kalau kalian adalah teman-teman Tuan Putri." Brengsek. Sialan, kau merendahkan orang lain. Madhu memutar matanya dan mengutuk penjaga itu. Para pengawal hanya bisa mendengarkan dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak berani menyinggung teman-teman sang putri. Setelah mengikuti Eliza dan saudaranya ke kota, Eliza memberikan Dev sebuah kenang-kenangan kecil dan berkata, "Kalian berjalan-jalan dulu saja di kota. Aku akan mengantar saudaraku pulang dan memberitahu orang tuaku, kalau tidak mereka akan khawatir." Token ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dan menemukan lokasi. "Aku akan tahu di mana kau berada. Aku akan menemukan kalian saat waktunya tiba." Dev mengangguk, mengambil token itu, melihatnya dengan saksama, dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang token itu. Satu-satunya perbedaan adalah token ini mengandung energi peri. Setelah Eliza dan adiknya pergi, Dev mengajak Madhu dan Ruskov berkeliling kota. Melihat jalan-jalan yang ramai, Dev menemukan bahwa kota di alam surgawi ini tidak jauh berbeda dengan dunia surga dan manusia, dan ada berbagai toko di kedua sisi jalan. Seperti yang diduga, di kota ini, Dev menemukan beberapa pembudidaya di alam abadi transformasi negeri peri. Para pembudidaya ini jelas dituntun ke sini melalui jalan surga. Namun, pembudidaya seperti Dev yang hanya di tingkat pertama alam abadi transformasi negeri peri benar-benar langka. Para pembudidaya terburuk yang ditemui semuanya berada pada alam abadi transformasi negeri peri tingkat ke-8. Lagi pula, untuk dapat dibimbing oleh jalan surga, seseorang harus memiliki kekuatan. Hei, surga ini tampaknya tidak seindah yang aku bayangkan. Dev berkata dengan penuh emosi. Betapa banyak orang yang berjuang mati-matian demi bisa naik ke alam surgawi, bahkan sampai menelantarkan istri dan anak-anaknya demi memperjuangkan sumber daya. Hanya untuk naik ke alam surgawi. Tetapi sekarang Dev dan teman-temannya telah tiba di alam surgawi, dan mereka menemukan bahwa alam surgawi tidak sebaik yang mereka bayangkan. Saat Dev sedang berjalan-jalan dengan Madhu dan Ruskov, dia tiba-tiba menemukan panggung besar di depannya. Ada banyak orang berkumpul di sana dan terdengar ledakan teriakan. Apa yang terjadi di depan? Apakah itu sirkus? Madhu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Dev memutar matanya ke arah Madhu dan berkata, "Tuan Hu, bisakah kau menggunakan otakmu? Ini adalah wilayah binatang, penuh dengan manusia binatang, apakah mereka akan mengadakan sirkus?" Orang-orang di sini semuanya adalah manusia binatang. Mereka awalnya adalah berbagai macam binatang buas, namun mereka telah bertransformasi ke wujud manusia karena kultivasi. Sekarang mereka dalam wujud manusia dan melakukan beberapa pertunjukan sirkus dengan binatang. Apakah itu mungkin? Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada tarian telanjang. Ruskov berkata sambil melihat kerumunan yang berkumpul di depannya. Rekan Taois,
Apakah ada tarian telanjang di dunia Wuxumu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, para penari telanjang itu semuanya memiliki wajah dan tubuh yang indah. Lagi pula, mereka melakukannya untuk mendapatkan sumber daya. Biksu wanita bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menari telanjang dan menggoyangkan bokong. Aku bahkan sangat iri sampai-sampai aku ingin menjadi seorang wanita. Rushkov berkata. Dev tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, tetapi dalam beberapa aspek, wanita memang memiliki kelebihan dibandingkan pria. Ayo kita pergi dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Dev membawa Matthew dan Rushkov dan berjalan menuju panggung. Dev dan lainnya berjalan menuju panggung tinggi yang dibangun tidak jauh dari sana. Karena begitu banyak orang, Dev dan lainnya kesulitan untuk masuk. Apakah makhluk surgawi ini juga suka ikut bersenang-senang? Setelah Dev masuk, dia berkata tanpa daya. Mereka semua sampai di alam surgawi. Namun alih-alih berlatih dengan baik, mereka malah berkerumun untuk menonton keseruannya. Bukankah hal ini yang dilakukan orang biasa? Makhluk abadi juga manusia. Mereka juga punya 7 emosi dan 6 keinginan. Jangan dengarkan omongan dunia sekuler yang selalu mengatakan bahwa untuk menjadi abadi, kau harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Itu omong kosong belaka. Mereka hanya mencoba menipu manusia biasa. Ada begitu banyak manusia abadi yang telah memiliki anak. Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Terkadang, mereka bahkan lebih suka pamer dan bersenang-senang daripada manusia biasa. Matthew mengikuti Dev dan berkata. Bersambung ke episode 481. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.